Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan 2 orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Dari Abu Darda lalu berkata, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya, atau tergopoh-gopoh, maaf, sambil memegang ujung kainnya, sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya. Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan. Maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, Yaghfirullahu laka ya Abu Bakar. Pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal. Dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW. Untuk apa marah gitu? Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah, maksudnya bukan Umar, dan aku yang mau minta maaf, sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar, padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya, cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, innallaha, dalam hadis Bukhari ini, ba'athani ilaikum, fakultum kadzabta, wa qala Abu Bakar sadaqa, wa wasani binafsihi wa mali, fahal antum tariku li sahibi, fahal antum tariku li sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan? Pertama tidak mengimani Nabi SAW, mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafah. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW. Ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Quhafah kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar SAW. Maka Abu Quhafah masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon, ya, di sini disebutkan taghamah, ya, sebuah pohon yang memang sering daunnya pun, bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam. Boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai bukan Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Quhafah telah masuk Islam, dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera ya menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dakwain, terus doain, dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali,
Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan. Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir gitu. Amr bin As ini, saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua. Gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda," depan sahabat-sahabat yang lain nih. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus gitu sama dia. Lalu dia bilang, "Siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Aisyah, istrinya." Lalu kata sahabat, kata Amr bin As, "Bukan ya Rasulullah, laki-laki maksud saya," gitu kan. Langsung kata Nabi SAW, "Ayahnya." Jadi di sini Amr bin As sempat terkagetkan, dia pikir dialah selama ini orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Abu Bakar, ikhwah, satu-satunya orang yang mendapatkan jaminan akan masuk dari 8 pintu surga dan akan dipanggil namanya hari kiamat dan didengar oleh seluruh orang. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW dari Abu Hurairah anhu, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah du'iya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadza khair. Faman kana min ahli salati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihadi du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah, wa man kana min ahli siyami du'iya min babis siyam wa babir rayyan." Jadi di sini dikatakan barang siapa yang menginfakkan sepasang harta dari segala sesuatu di jalan Allah, dia dipanggil dari pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang mendirikan solat, maka dia dipanggil dari pintu solat. Siapa yang berjihad dipanggil dari pintu jihad. Siapa yang bersedekah dipanggil dari pintu sedekah. Barang siapa yang termasuk orang-orang yang berpuasa dipanggil dari pintu puasa, dan itu namanya pintu rayyan. Artinya gini ikhwan, semua pintu itu nanti sesuai dengan amal-amal ibadahnya orang. Ada orang yang punya di setiap pintu istana, dia bisa datangin kapan saja kalau dia mengerjakan jenis-jenis ibadah ini. Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, adakah orang yang dipanggil dari semua pintu itu, semua dia bisa dapat di surga? Enggak ada pintu yang tidak dipanggil." Maka kata Nabi SAW, "Ya, dan aku berharap engkaulah orangnya." Ada banyak orang tidak menyadari, ikhwas sekalian, bahwasanya hidup yang paling baik adalah mencintai Nabi SAW. Dan tidak ada orang ikhwah yang mencintai Nabi SAW melebihi Abu Bakar.